Burung tempuah hinggap merata, sayapnya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah video mata kuliah prosa fiksi yang berjudul Tipe-tipe prosa fiksi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Pak Dodi Irawan, SPD MPD MHUM, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk menayangkan video tipe-tipe prosa fiksi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya menceritakan mengenai keluarga kerajaan, kaum istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama yang memiliki kehebatan, kesaktian, serta kepahlawanannya. Selain itu, hikayat juga menceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Hikayat berasal dari bahasa Arab yakni hakka yang berarti menceritakan. Fungsi hikayat yaitu sebagai pelipur lara ataupun sebagai pembangkit semangat ataupun juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Terkadang hikayat tersebut mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Hikayat tersebut mulai berkembang pada zaman Melayu klasik, sehingga tak heran banyak bahasa Melayu yang sulit dimengerti. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur teks hikayat. Yang pertama, ada abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa, atau biasa kita sebut dengan gambaran awal cerita. Nah, abstrak ini bersifat opsional, artinya sebuah teks hikayat boleh atau tidak menggunakan abstrak. Lalu yang kedua, orientasi. Bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Lalu yang ketiga, komplikasi. Merupakan bagian yang berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter atau watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Lalu yang keempat, evaluasi. Di dalam evaluasi ini, konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Nah, yang kelima, resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Lalu yang keenam, koda. Merupakan nilai atau pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Jenis-jenis hikayat. A. Jenis hikayat berdasarkan isinya. A. Cerita rakyat. Contohnya seperti hikayat si miskin dan hikayat Malin Dewa. B. Epos India. Contohnya seperti hikayat Sri Rama. C. Cerita dari Jawa. Hikayat Pandawa, Bima dan hikayat Panji Semina. D. Cerita-cerita Islam seperti hikayat Nabi, Pencukur, dan hikayat Raja Haibah. E. Sejarah dan biografi. Contohnya adalah hikayat Abdullah. F. Cerita bagi B. Jenis hikayat berdasarkan asalnya. 1. Melayu asli. Contohnya hikayat Melayu asli diantaranya yaitu hikayat Hang Tuah bercampur unsur Islam, hikayat si miskin bercampur unsur Islam, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malin Deman. 2. Pengaruh Jawa. Contoh hikayat yang memiliki pengaruh Jawa yaitu hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Peti, hikayat Indrajaya dari cerita Angling Dharma. 3. Pengaruh Hindu India. Contoh dari hikayat pengaruh India diantaranya yaitu hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, hikayat Sangboma dari cerita Mahabharata, hikayat Boyan Budiman. Yang terakhir adalah 4. Pengaruh Arab Persia. Contoh dari hikayat pengaruh Arab Persia yaitu hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam. Dongeng
Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, fiktif, tidak nyata, atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Berdasarkan pengertian dongeng yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata, fiktif, untuk digunakan sebagai pelajaran serta sebagai hiburan bagi masyarakat. Jenis-jenis dongeng yang harus kita ketahui ada 3. Yang pertama, mitos. Mitos menceritakan berita hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, serta hal-hal gaib lainnya. Contohnya dongeng Dwi Sri dan Nyiri Roro Kidul. Yang kedua ada sage. Sage adalah cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seseorang tokoh. Contohnya kisah Jagatikir, Ramayana, dan Si Buta dari Gua Hantu. Yang terakhir ada fabel. Fabel bentuk dongeng yang tokoh utamanya ialah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Contohnya ini cerita Kancil. 4 ada legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian atau asal-usul suatu tempat atau juga benda. Contohnya ada legenda Banyuwangi, legenda Malikundang, legenda Danau Toba, dan legenda Candi Prambanan. Kelima ada cerita jenaka, yaitu ceritanya yang berisi peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Contohnya ada cerita Si Kabayan dan Abu Nawas. 6 ada cerita Pelipur Lara, yaitu cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta menggunakan media seperti wayang dan alat-alat lainnya. Nah, yang terakhir ada cerita perumpamaan, yaitu cerita yang berisi kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. 3. Cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang non-reaktif, padat dan langsung kepada intinya cerita. Ciri-ciri cerpen: A. Cerita fiktif. B. Menggunakan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. C. Penokohan sederhana. D. Jumlah katanya pendek atau singkat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen itu ada 3. Yang pertama itu ada cerpen mini atau cerpen flash. Biasanya dia memuat 750 sampai dengan 1000 kata. Biasanya cerpen ini tuh tidak bertele-tele dan to the point. Yang kedua itu ada cerpen ideal. Cerpen ideal ini biasanya memuat 3000 sampai dengan 4000 kata. Cerpen ini ideal karena memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang terakhir adalah cerpen panjang. Cerpen panjang ini biasanya memuat sekitar 4000 sampai dengan 10000 kata. Biasanya sekitar 8. Selanjutnya ada roman. Roman adalah sebuah tulisan yang mengisahkan hidup seseorang dari sejak lahir hingga meninggal secara menyeluruh. Ciri-ciri roman: 1. Roman mengisahkan mengenai seorang tokoh fiktif. 2. Dalam roman, tokoh dikisahkan mulai dari kelahiran sampai ajal menjemputnya. 3. Tokoh watak dikisahkan secara terperinci. 4. Mempunyai jalan cerita yang lengkap. Selanjutnya ada jenis-jenis roman. 1. Berdasarkan penggambaran utama dalam cerita. 2. Berdasarkan menitik beratkan cerita. Jenis-jenis roman. 1. Berdasarkan penggambaran utama dalam cerita. A. Figur roman atau roman tokoh. Menitik beratkan penggambaran seseorang atau beberapa tokoh di dalam cerita. Contohnya, roman klasik, Kisah Tiga Kerajaan. B. Raung roman atau roman dunia. Roman jenis ini lebih mengutamakan penggambaran tentang sebuah di dunia dalam ceritanya. C.
Handlungsroman atau roman tindakan. Roman jenis ini mengisahkan pembentukan suatu tingkah laku atau tindakan yang menarik, atau dengan kata lain, fokus utama dalam cerita ini adalah tentang suatu kejadian atau tindakan. Dan di Waktu Malam karya O.M. Taufik. Yang kelima ada roman hiburan, roman yang ditulis dengan tujuan memberikan hiburan kepada pembacanya. Gaya penulisan pada roman jenis ini dibuat ringan dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang keenam ada roman anak dan remaja. Contoh roman anak adalah roman Si Jamin dan Si Johan karya Merari Siregar. Contoh roman remaja ada roman Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Dan yang terakhir itu ada roman pendidikan. Contoh dari roman pendidikan ini ada roman Raka Dunia karya Nur Sultan Iskandar. Terima kasih. Selanjutnya ada kisah. Kisah menceritakan tentang sebuah perjalanan, pengalaman, atau petualangan orang-orang zaman dulu. Contohnya seperti kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan dan kisah Raja Abdullah menuju kota Mekah. Ciri-ciri kisah. Ciri-ciri kisah yang pertama adalah melukiskan keseluruhan permasalahan. Yang kedua, menceritakan ide pokok seperti kata pada suatu hari. Yang ketiga, menceritakan sampai akhir permasalahan. Yang keempat, tokohnya adalah seorang pelayar atau perantau. Dan yang kelima, kisah perjalanan atau pelayaran tersebut biasanya menarik, bahkan terkadang membawa pengetahuan baru. Kisah ini hampir sama dengan cerpen. Bedanya, cerpen menyelesaikan suatu cerita, sedangkan kisah menyelesaikan permasalahan dalam cerita. Kata novel berasal dari kata bahasa Italia yaitu novella, yang artinya sebuah kisah atau sepotong cerita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah sebuah karangan dengan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian kehidupan seorang serta menampilkan watak dari setiap pelaku yang berperan. Novel pada umumnya terinspirasi daripada kisah nyata atau ide imajinatif dan ditulis melalui urutan peristiwa yang berhubungan yang melibatkan sekelompok orang dalam pengaturan sebuah cerita yang menarik. Macam-macam novel. Berdasarkan genre. 1. Novel romantis. Novel ini bisa berisi tentang kisah kasih sayang. Contohnya ayat-ayat cinta dan ketika cinta berkasih. Yang kedua adalah novel misteri. Itu novel yang menceritakan kisah-kisah yang menimbulkan rasa penasaran membaca karena penuh dengan teka-teki. Contohnya Sherlock Holmes. Yang ketiga, novel komedi, yaitu novel yang membuat unsur-unsur humor sehingga membuat para pembaca merasa terhibur. Salah satu contohnya adalah Derita Mahasiswa Abadi, karya Carya Perdana. Dan keempat, novel horor, yaitu novel yang memberikan efek menegangkan bagi para pembaca. Cerita yang disajikan dalam novel ini biasanya seram, biasanya berupa mistis atau gaib. Salah satu contohnya adalah Gina Risa, Teror di Liburan Sekolah, dan Ria Saraswati. Yang kelima ada novel inspiratif, novel yang berisi kisah inspiratif. Jenis novel ini ditujukan memberikan pesan moral atau membangkitkan semangat bagi para pembaca. Salah satu contohnya adalah kisah Laskar Pelangi. B. Berdasarkan isi dan tokoh. 1. Novel template. Novel template adalah novel yang berisi cerita tentang remaja. Contohnya Dialopa. 2. Novel chiclet. Novel chiclet adalah novel yang berisi tentang perempuan muda. Contohnya Miss Detect. 3. Novel songlet. Novel songlet adalah novel yang diambil dari sebuah lagu. Contohnya Sebelum Cahaya. 4. Novel dewasa. Novel dewasa adalah novel yang berisi tentang cerita orang dewasa. Contohnya Saman dan Larung. C. Berdasarkan kebenaran dan ceritanya. Novel fiksi.
Novel fiksi adalah novel yang jenisnya yang menceritakan tentang hal fiktif atau khayalan semata dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Kefiktifan ini termasuk tokoh, alur, dan latar. Contohnya Harry Potter. Dua novel non fiksi. Jenis novel ini bercerita tentang kejadian nyata. Biasanya jenis novel ini merupakan kisah sejarah atau pengalaman. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prosa fiksi terdiri dari 6 jenis, yang dimana 3 diantaranya merupakan jenis prosa lama dan 3 sisanya merupakan jenis prosa baru. 3 prosa lama yang termasuk ke dalam prosa fiksi antara lain dongeng, hikayat, dan juga kisah. Dan 3 prosa baru yang termasuk ke dalam jenis prosa fiksi antara lain adalah novel, roman, dan cerpen. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya memberikan satu kutipan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Quotes by Nelson Mandela. Jalan-jalan ke kota Papua. Jangan lupa membeli makanan. Sekian sudah presentasi dari kelompok 2. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya Sylvia Berliana selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.